warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah manajemen strategi. Nama saya Mulyana. Nama saya Ika Dilustari. Nama saya Yamisa Masujikia. Nama saya Lisa Chandrawati. Nama saya Zefi Maida. Kami di sini mau melakukan sesi wawancara mengenai pelaku usaha yang ada di Balikpapan. Adapun usaha yang kami lakukan wawancarai yaitu salah satu kafe di Balikpapan, yaitu Historia Cafe and Donut. Selanjutnya silakan simak video ini ya. Mungkin sekitar 2,5 tahunan, udah 2,5 tahun lah ya, dari awal menjelang pertengahan pandemi itu saya baru buka gitu. Pelan-pelan sih, memang awalnya memang nggak langsung karena kondisi juga pada saat itu. Kalau boleh tahu atas nama Ya, Historia. Historia itu ada filosofinya sendiri nggak Mas? Historia itu diambil dari bahasa Rusia. Kalau bahasa Inggrisnya ya story. Kalau bahasa Banjarnya bagasa. Jadi dari zaman kuliah, dari zaman sekolah lah, saya emang suka ngulik-ngulik tentang budaya asing. Terus saya memang suka sama segala macam kultur, terus sejarah dan lain-lain, ideologi negara dari zaman Uni Soviet sampai Rusia gitu-gitu. Itu saya punya daya tarik buat saya, dan kemudian saya ulik lagi waktu di kampus. Saya kuliahnya hubungan internasional, jadi studi HI-nya Eropa juga. Jadi memang banyak mempelajari Rusia khususnya, negeri lain juga sih. Memang kita pelajari semua global ya, tapi Rusia memang saya tuh ngulik aja gitu. Terus kenapa saya kasih nama Historia, itu menurut saya yang paling pas sama konsep saya, karena saya pengen buka kafe, kopi tapi dengan konsep yang klasik Eropa gitu. Dan ya Mas, kira-kira ada target penjualan nggak tuh misalnya, atau selama 1 bulan itu ada target khusus? Saya nggak pernah nargetin ya. Maksudnya gini, saya punya ilmu kopi. Terus saya waktu itu habis dari kontrak kerja gitu kan, saya punya duit, ini mau diapain nih? Sedangkan saya nggak mau kerja lagi, pengen usaha aja. Terus saya juga dulunya entertain juga, punya banyak teman juga nongkrong, saya juga sering diundang. Terus saya juga lagi malas keluar kenapa saya nggak bikin ini aja sendiri, kopi saya dinikmatin teman, terus saya nggak perlu keluar, terus karya saya dihargai gitu. Jadi kalau misalnya targetan sih mungkin saya nggak terlalu pikirin ya, cuma maksudnya kalau misalnya rame ya alhamdulillah, itu aja sih. Tapi ya mudah-mudahan kalau misalnya nanti semakin besar apa segala macam, target itu mungkin akan dipikirkan pasti. Menarik pelanggan nih Mas, kira-kira ada trik khusus nggak, atau ada cara khusus nggak, atau promosi seperti apa gitu, boleh dijelaskan? Trik-trik khusus ya apa ya, bermain konten. Saya kadang baru memulai
kadang saya bikin signature misalnya essence flower dicampur kopi itu seperti apa, terus saya bikin konten, saya bikin cara bikinnya itu seperti apa, terus saya upload, terus saya bikin americano dengan gula tebu misalnya apa segala macam yang mungkin wah, atau bikin V60 dengan air mineralnya diganti air zam-zam apa segala macam yang mungkin wah bisa juga nih, kayaknya menarik nih, bisa dicoba nih, paling gitu-gitu sih. Sama memanfaatkan media sosial kayak konten kreator yang bergerak di bidang kuliner pasti kayak Dapur Balikpapan dan lain-lain, itu saya combine dengan sajian-sajian yang kebetulan memang ternyata donat dan pastry saya justru lebih terkenal dari kafe saya sendiri gitu pada saat saya jual gitu. Terus menggaungkan konsep Historia itu sendiri sih, misalnya ini banyak banget nih, makin kesini makin banyak banget nih perkopian dan kopi dan industri inilah semakin berkembang. Paling ya saya tetap nge-publish ke masyarakat kalau Historia ada dan masih tetap ada, dan yang belum tahu gimana caranya jadi tahu. Paling gitu aja sih. Kira-kira di sini ada berapa karyawan? Baru satu. Iya. Karena dilihat dari lingkup wilayah kerja sepertinya satu mungkin saat ini cukup ya. Iya. Tapi kalau misalnya nanti semakin ramai, semakin ganuntut ya udah pasti saya pasti akan nambah lagi. Untuk sementara sih saya sendiri dan dibantu teman juga. Untuk kedepannya nih Mas, Iya. ada kira-kira ada rencana untuk perluasan lagi atau tempatnya mau diperlebar lagi? Untuk kedepannya, kalau perluasan mungkin keinginan ada, tapi belum sampai ke sana karena belum ada pikiran mau konsepnya nanti seperti apa. Terus juga kalau saya mau ngelebarin ke ruangan di sebelah juga, di sebelah ini entah kapan selesainya kan kita juga nggak tahu gitu kan, mereka juga ngontrak. Kalau misalnya nggak selesai kontraknya ya saya nggak bakal bisa ngeluasin misalnya. Paling saya nampaknya ya yang tadinya indoor sekarang udah ada outdoor. Adapun kalau misalnya ke depannya saya malah justru pengen cari tempat lain sih yang mungkin lebih dijangkau sama semua wilayah ya dari timur, barat, utara, selatan misalnya, yang mungkin tetap dengan konsep yang saya bangun, yang homey. Saya udah terlalu biasa kalau saya lihat perkopian itu main di ruko. Saya pengen rumah yang bisa saya konsep, yang rumah yang jadi kopi ya, ala Thailand segala macam kan gitu ya, mainannya di Jepang juga gitu. Nah, kayak gitu sih kan, yang mungkin akan bermain dengan brand ambassador atau apa itu sih ya ke depannya. Terus rencana lainnya juga banyak permintaan ternyata yang juga mungkin akan ada menjadi sebuah ide. Jadi teman-teman kayak pengajar yang Islami yang memang nggak pernah mau mengenai SOP. SOP Iya. SOP kayak gimana ya? Standar operasional atau ada aturan khusus yang harus diikuti pekerja sendiri atau pemilik sendiri? Oh gitu. Untuk sementara gimana ya? SOP-nya ya kalau misalnya jam sholat ya udah saya tutup gitu. Mau nunggu silahkan, mau nanti datang lagi juga silahkan sih. Jadi kalau misalnya ada yang udah terlanjur dine in, udah di sini, waktunya azan ya kita sholat gitu. Jadi ya silahkan mau nunggu atau ya seperti itu sih SOP kalau misalnya. Sebelumnya
Nama saya Lisa Chandrawati. Pulang.